Inilah rekaman viral video amatir warga yang merekam seorang pelaku pencurian dicukur hingga pelontos oleh warga di kantor RW 11, Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya pria tersebut tertangkap basah mengambil perhiasan dari seorang bocah perempuan. Kejadian berawal saat korban sedang bermain dengan teman-temannya diajak pelaku ke sebuah kamar mandi umum di wilayah RT 10. Saat berada di dalam kamar mandi, pelaku mempreteli kalung dan gelang emas yang dikenakan korban. Aksi pelaku ketahuan oleh seorang warga yang hendak masuk ke kamar mandi. Pelaku sempat kabur, tetapi berhasil ditangkap warga. Mana kecil ya? Ngapain di sini main di luar katanya? Tanya tuh ada anak kecil sama om-om di dalam. Saya manggil warga lah. Nggak saya manggil warga, pelakunya lari. Pelakunya lari, terus saya tangkap motornya tuh. Saya banting, udah warga rame. Awalnya dikira pencabulan. Iya, dikira pencabulan. Soalnya anak kecil. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke Polsek Cengkareng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Inilah aksi seorang pria yang nekat membakar musola di Jalan Riau, Kelurahan Padan Terubuh, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan topi memecahkan kaca musola. Usai pecahkan kaca, pelaku langsung membakar gorden jendela dan melarikan diri. Aksi pembakaran tersebut diketahui oleh seorang warga yang hendak menjalani salat subuh. Warga langsung menyiramkan air ke kain gorden hingga kebakaran dapat dicegah. Aksi pembakaran tersebut langsung dilaporkan warga ke pihak kepolisian untuk menangkap pelaku. Dan dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, pelaku berinisial TR berhasil ditangkap polisi di rumahnya yang tak jauh dari musola tersebut. Menurut keterangan polisi, pelaku nekat melakukan pembakaran itu karena sakit hati dengan warga sekitar yang menganggap kehadiran pelaku tidak berguna. Tersangka sakit hati. Nah, sakit hati yang dilampiaskan oleh tersangka adalah ya tindakan yang dilakukan oleh tersangka yang bersangkutan pada hari Minggu jam 1 pagi. Nah, sebelumnya yang bersangkutan ternyata sudah ada memberikan kode keras juga kepada warga sekitar berupa mungkin ancaman secara lisan. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Sanapela, Pekanbaru. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Inilah detik-detik penangkapan bendesa adat Berawa berinisial KR oleh petugas Kejaksaan Tinggi Bali Tindak Pidana Khusus di sebuah kafe di kawasan Renon, Denpasar. Dalam video tersebut pelaku tidak berkutik saat diamankan petugas. Pelaku diamankan saat tengah bertransaksi menerima uang dugaan hasil pemerasan terhadap pemilik lahan di kawasan Berawa. Tak hanya itu, petugas juga turut mengamankan seorang investor pembeli lahan. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Iketut Sumedana menjelaskan bendesa adat meminta sejumlah uang sebesar 150 juta kepada pemilik lahan dari hasil penjualan lahan dengan alasan kepentingan adat. Secara intensif yang bersangkutan meminta uang dengan alasan uang adat, uang budaya dan keagamaan oleh saudara HR. Dan hari ini yang bersangkutan menunaikannya lagi sebesar 100 juta dari uang yang diserahkan pada hari yang kita amankan. Hingga saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam dan petugas juga memeriksa 2 orang lain yang juga turut diamankan saat operasi tangkap tangan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Hasila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang tersangka kasus pembunuhan seorang wanita parubaya yang dimasukkan ke dalam koper. Motif tersangka karena tersinggung atas perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban pelaku.
Seorang kakak beradik berinisial AARN dan AT ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan seorang wanita parubaya yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper. Tersangka AARN yang merupakan pelaku utama membunuh korban dengan cara dicekik lalu dimasukkan ke dalam sebuah koper. Sementara adik kandungnya AT memiliki peran membantu kakaknya untuk membuang koper yang berisi jasad korban di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Motif pelaku membunuh korban didasari rasa sakit hati akibat perkataan korban yang meminta pertanggungjawabkan pelaku untuk dinikahi. Selain itu, tersangka juga ingin mengambil uang atau harta milik korban. Ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban. Ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 338 dan 339 KUHP serta 365 KUHP dengan pidana paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi Abdul Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah truk kontainer menabrak pagar pembatas jalan hingga terguling di ruas tol Jor Cakung, Jakarta, Jumat pagi. Imbas dari kecelakaan tersebut, sebuah minibus menabrak tiang lampu penerangan jalan yang roboh akibat ditabrak truk kontainer. Beginilah kondisi truk kontainer yang menabrak pembatas jalan tol dan terguling di ruas tol Jor. Truk melintang di tengah jalan KM 54 di wilayah Cakung. Petugas jasa marga harus mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi truk kontainer dan minibus yang terkena imbas kecelakaan. Kecelakaan bermula saat truk kontainer melaju dari arah Rorotan menuju Pulau Gebang. Tiba-tiba saja truk menabrak pagar pembatas tol Jor dan tiang lampu jalan hingga truk berpindah jalur. Saat bersamaan minibus yang berjalan di jalur berlawanan terkena tiang lampu penerangan jalan yang roboh ditabrak truk. Diduga pengemudi truk kontainer mengantuk hingga kehilangan konsentrasi saat mengemudi. Akibat kecelakaan tersebut, kenaik truk kontainer mengalami luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Ada bekas ngerem aja langsung melawan arah. Langsung lawan arah. Dia aja langsung melintas. Berarti truknya tadi dari arah Rotan ya? Dari arah Priok. Priok mau ke Udah mau Pulau Gebang ya? Korban ketabrak apanya nih Pak? Karena nggak keburu ngerem. Nggak keburu ngerem. Untung ada tiang listrik. Kalau nggak ada tiang listrik ya adu sama mobilnya. Tiang listrik jatuh ya saya datang. Akibat kecelakaan sempat menyebabkan terjadi kemacetan panjang di ruas tol Jor dari arah Bekasi menuju Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan kampus UI Depok, Jawa Barat. Sebuah mobil yang dikendarai mahasiswa menabrak bus feeder kampus. Satu korban luka patah tulang dievakuasi ke rumah sakit. Dalam rekaman dashcam bus feeder UI, terlihat bus sedang berbelok dan terjadi guncangan keras akibat bus ditabrak sebuah mobil yang melaju kencang. Kerasnya benturan membuat mobil yang ditumpangi 3 mahasiswa UI itu mengalami kerusakan parah. Sedangkan kondisi bus mengalami penyok di bagian samping. Saat kejadian, bus dalam keadaan kosong tidak sedang mengangkut mahasiswa. 3 penumpang mobil dievakuasi ke rumah sakit UI untuk perawatan, salah satunya mengalami patah tulang. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil bis kuning milik UI dengan satu unit mobil Honda CR-V yang diduga milik mahasiswa UI. Di dalam mobil itu ada berapa orang, Pak? Yang pada saat itu diketahui ada 3 orang. Mahasiswa semua? Mahasiswa UI semua? Iya, diketahui ada mahasiswa UI. Kasus kecelakaan lalu lintas ini kini dalam pengusutan Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik sebuah angkutan kota di Sukabumi, Jawa Barat terbakar saat sedang melintas di tengah jalan. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, Karda Powerbank meledak. Sebuah mobil yang terparkir di halaman RSUD Nganjuk nyaris terbakar.
Sebuah angkutan kota yang sedang melintas di Jalan Raya Sinagar, Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terbakar hebat di tengah jalan. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar hampir sebagian badan angkot. Warga yang mengetahui kejadian berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Bensin bocor. Terus? Ya, diganti sama yang baru. Terus jalan lagi, udah jalan. Tiba-tiba ada ngebeleduk. Suara beleduk. Ada ledakan. Ledakan. Terus? Api gede. Akibat kejadian ini, pemilik angkot mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah dan kasus kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Nagra. Berhati-hatilah saat menyimpan power bank. Di Nganjuk, Jawa Timur, sebuah mobil yang terparkir di halaman RSUD Nganjuk nyaris terbakar. Peristiwa tersebut terjadi gara-gara power bank yang ditinggalkan pemiliknya di dalam mobil tak kuat berada di suhu panas sehingga meledak. Petugas keamanan rumah sakit yang mengetahui kejadian tersebut bergegas memecahkan kaca mobil di bagian depan dan menyemprotkan apar ke dalam mobil. Berkat penanganan yang cepat tersebut, kobaran api berhasil dipadamkan lebih awal sebelum membesar. Tahu-tahu mobil sudah dalam keadaan ada keluar asap. Keluar asap ternyata di dalam itu ada ledakan. Ledakan disebabkan karena adanya power bank yang terlalu panas di dalamnya. Belajar dari peristiwa ini, petugas menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat menyimpan power bank dengan tidak meletakkannya di tempat yang bersuhu tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir juga terjadi di wilayah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan hingga Jumat sore. Banjir telah merendam 13 kecamatan. Sementara tanah longsor di Kecamatan Latimojong merenggut korban jiwa 6 orang. Derasnya arus banjir membuat warga gagal menjangkau korban yang terjebak di dalam rumah. Beruntung tidak lama kemudian tim SAR datang dengan membawa perahu karet. Tim SAR kemudian menyisiri satu persatu rumah untuk mengevakuasi korban banjir. Banjir di Kabupaten Luwu telah berdampak di 13 kecamatan. Kondisi terparah terjadi di Desa Cimpu, Desa Malela, dan Desa Suli di Kecamatan Suli. Evakuasi korban banjir juga dibantu warga dengan menggunakan perahu kayu. Evakuasi diprioritaskan kepada wanita, lansia, dan anak-anak dari kepungan banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. BPBD Kabupaten Luwu mencatat 1.200 jiwa mengungsi, sementara kerugian yang terdata 15 rumah warga hanyut tersapu banjir. Kalau total kecamatan semuanya untuk banjir, itu kurang lebih ada 13 kecamatan. Kalau longsor ada 3. Sudah termasuk ya? Sudah termasuk ya. itu Pak. Berapa jiwa sekarang yang mengungsi Pak? Ini titik-titik pengungsian di mana saya? Titik pengungsian untuk saat ini, untuk Malela sendiri itu ada masjid di sana. Kemudian untuk yang mengungsi yang di Latimojong masih berada di rumah keluarga terdekat dan kerabatnya. Karena kan aksesnya agak jauh. Selain banjir, juga dilaporkan terjadi tanah longsor di Kecamatan Latimojong yang menelan korban 6 orang tewas. Akibat banjir, akses lalu lintas Jalan Trans Sulawesi lumpuh total. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, viral truk dan ambulans menyeberangi Sungai Rupit di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan dengan menggunakan perahu getek. Hal itu dilakukan warga pasca jembatan beton permanen penghubung desa putus akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Inilah video rekaman amatir warga saat mobil truk dan ambulans menyeberangi Sungai Rupit di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan dengan menggunakan perahu getek. Nampak warga memodifikasi sejumlah perahu getek dengan cara disusun berjajar panjang dan diberi tambahan papan agar bisa mengangkut kendaraan guna menyeberangi Sungai Rupit.
Warga terpaksa melakukan ini karena jembatan beton permanen yang menjadi satu-satunya penghubung desa terputus akibat diterjang banjir bandang pada 16 April 2024 kemarin. Untuk ongkos sendiri tergantung jenis dan besar kendaraan. Ongkos yang ditawarkan sebesar 3 juta rupiah untuk truk dan mobil minibus 1,5 juta rupiah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik mobil dan supir ketek. Kalau yang mobil kecil itu 5 ketek per kamunya itu. Sudah itu dieselnya per kamu 13. Terakhirnya bawa dam 9. Ya. Sudah berapa mobil yang kita seberangkan, Pak? Itu juga banyak, mungkin nyampe 20-an sekarang. Warga berharap agar jembatan segera dibangun oleh pemerintah sehingga aktivitas perekonomian warga bisa kembali normal seperti biasa. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 1 unit kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia oleh Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Kapal tersebut diamankan setelah kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Belawan melalui kapal pengawas hiu 01 berhasil menghentikan kapal ikan asing berbendera Malaysia berukuran 64,77 GT di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Selat Malaka. Saat dilakukan penangkapan, petugas berhasil mengamankan 1 orang nahkoda serta 4 orang anak buah kapal yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia, yakni warga Kisaran dan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kapal ikan asing berbendera Malaysia tersebut kedapatan melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan alat tangkap pukat trau. Selain mengamankan nahkoda, ABK, dan kapal, petugas juga berhasil mengamankan 3 ton ikan campur hasil tangkapan di perairan Indonesia. Seluruh pelaku yang melanggar pasal tentang perikanan terancam hukuman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton dengan panjang 2 meter masuk permukiman warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Sementara di Kampung Rawa Ilat, Bogor, Jawa Barat, seekor ular piton bersembunyi di kolong mobil milik warga. Warga beramai-ramai mengevakuasi ular sepanjang 3,5 meter itu dengan alat seadanya. Tim rescue damkar berhasil mengamankan seekor ular piton yang masuk ke permukiman warga Jalan Biawan Raja Wali, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hewan melata sepanjang 2 meter yang terkurung di dalam kandang ternak dengan kondisi perut membesar. Keberadaan ular piton pertama kali diketahui pemilik rumah yang tengah mengecek ternak-ternak ayamnya di dalam kandang. Melihat ada sesuatu yang melingkar di dalam kandang, warga kemudian melaporkan kepada anaknya dan menghubungi petugas damkar untuk mengevakuasi ular. Curiga ada sesuatu yang aneh, ternyata di situ ada sebuah lingkaran, tapi karena agak gelap dia pegang seperti mengenyal-ngenyal gitu, dia pukul-pukul pakai kayu, ternyata dia adalah ular piton. Laporkan ke anaknya langsung melapor ke rescue damkar. Sementara di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seekor ular piton bersembunyi di kolong mobil milik warga. Ular sepanjang 3,5 meter itu awalnya diketahui pemilik rumah bersembunyi di bawah akuarium. Saat hendak ditangkap pemilik rumah, ular kabur dan bersembunyi di kolong mobil. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi ular dari kolong mobil dengan menggunakan alat seadanya. Diduga kemunculan ular tersebut dari kebun yang tak jauh dari permukiman untuk mencari makan. Ular mas saya belum ke dalam rumah, langsung saya ke sini meluncur. Ternyata ularnya udah ngegumpal dari situ di bawah apa tuh akuarium. Nah, terus barang-barang orang berapa ada 5 orang. Terus dievakuasi lah. Ternyata ularnya emang agak ganas juga ya. Oh, ngelawan ya Pak ya? Ngelawan pada loncat tuh. Sementara itu ular yang berhasil dievakuasi warga rencananya akan diserahkan ke pecinta reptil atau ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jokowi menyambut baik pembentukan perkumpulan Presiden-Presiden Republik Indonesia terdahulu atau Presidential Club yang dilontarkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menyebut pembentukan Presidential Club sangat bagus dan bisa membahas masalah-masalah strategis negara. Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pembentukan Presidential Club atau perkumpulan presiden-presiden RI seperti Megawati, SBY, dan Jokowi. Saat ditemui di JX Kemayoran, Jokowi menyambut gembira soal usulan ini. Saat ditanya sebaiknya kapan pertemuan Presidential Club digelar, Jokowi mengusulkan pertemuan itu sebaiknya digelar 2 hari sekali. Bagus. Meminta pendapat, Pak. Bagus. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Sementara itu Jokowi menyatakan tak masalah jika Prabowo sebagai presiden terpilih meminta saran padanya soal kabinet. Meski begitu Jokowi menekankan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Istilah Presidential Club itu sebelumnya diutarakan oleh jubir Prabowo Subianto, Dhanil Azhar Simanjuntak. Dhanil mengutarakan keinginan Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Harapannya perkumpulan ini bisa menunjukkan bahwa para pemimpin bangsa Indonesia kompak, rukun, dan guyup terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap politik. Tim Liputan iNews melaporkan. 13 orang tewas dan 21 orang hilang dalam bencana banjir yang melanda Brasil. Jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.